Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di forum diskusi semabuk kami. Di malam kita mengangkat bertema medsos, media sosial, pedang bermata dua. Oke, bersama gue sendiri sebagai moderator dan teman-teman gue yang nanya. Yang pertama ada, bro, nama lu siapa? Nama gue Untung, bro. Oke, yang kedua Abdul. yang ketiga Fajar. yang keempat, bro. Irfan. Yang kelima Dika. yang keenam, bro. Nama siapa? Nama gue Egi. Yang ketujuh Hamim. yang ke-8, bro. Nama siapa? Nama gua Raga. Oke. Nama lu siapa, bro? Oh iya. Loman. Oke, nama gua Dimas Pasang Mufki, panggilnya Dimas. Oke, gua ini nih mau tadi yang medsos, media sosial bermata dua. Perkembangan media sosial yang sangat pesat dari ke waktu. Hal ini mendorong bermunculnya media sosial yang semakin beragam di media sosial menjadi salah satu fenomena yang sangat penting orang-orang pemiliknya, terutama untuk generasi milenial. Pengguna yang beragam inilah yang membuat banyak orang memanfaatkannya. Oke, sekarang tema kita malam ini adalah media sosial pedang bermata dua. Gue dan teman-teman gue akan berbahas tentang media sosial dan bermata dua itu dan pemahaman masing-masing. Oke, lanjut sesi pertama. Bro, apa sih medsos pedang bermata dua itu? Medsos pedang bermata dua. Pemahaman lu, bro, tentang medsos. Bukan medsos pedang bermata dua. Sorry. Pemahaman gua tentang medsos tuh menurut gue ya sumber informasi, sumber berita, sumber ya kayak medsos Instagram yang inilah yang apa? Yang traveling gitu, wisata, kuliner. Oke. Itu menurut pendapat lo? Iya. Oke, gue mau nanya nih ke Bro Hamim. Apa sih medsos menurut pemahaman lo? Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Media sosial. Banyak orang-orang kita yang salah mengartikan atau kebalik-balik. Media sosial, sosial media. Media sosial, sosial media. Itu kira-kira yang mana yang benar? Nah, sejauh yang gue pahamin, sosial media itu kalau menggunakan ejaan bahasa Inggris itu benar. Tapi ketika itu diartikan atau diterjemahkan menjadi istilah dalam bahasa Indonesia, penggunaan yang benar itu media sosial. Media sosial menurut gua itu sebuah forum atau tempat di mana terdapat sekelompok orang yang mengisi di dalamnya dalam sebuah ikatan atau sebagai media untuk berinteraksi dengan berbagai macam bentuk, mulai dari share foto, share video, atau membuat konten atau podcast. Jadi bentuk dari media sosial itu beragam. Makin hari dari waktu ke waktu perkembangannya semakin meningkat. Jadi penggunaannya itu varian. Jadi media sosial itu buat gua ya kesimpulannya jadi tempat atau wadah dari perkumpulan orang yang saling berinteraksi dalam bentuk virtual. Oke, itu menurut pemahaman Bro Hamim. Iya. Selanjutnya nih, gue mau nanya kepada siapa? Egi. Egi. Oke. Apa sih medsos menurut pemahaman lu tuh? Kalau medsos menurut pengalaman gue sendiri nih ya. Pemahaman, bro. Sorry, bro. Ya, medsos menurut pemahaman gue itu ya sebagai interaksi sosial kita kepada teman-teman kita, mungkin yang jauh, yang ada di luar kota, Oke. teman kuliah kita. Ya itu sebagai alat untuk mempermudah kita sih. Keuntungan dari medsos sendiri juga menurut teman gue tadi sebagai jaringan sosial itu juga keuntungan bisa membantu gue dalam usaha perdagangan. Soalnya gue sendiri kan juga baru mulai usaha. Usaha ya. Mulai usaha. Kalau gue tahu nih, membantu. usaha lu tuh apa, Bro? Jadi usaha gue itu ini usaha baru. Oh, Usaha baru dalam bidang kuliner makanan. Tuh, Itu menurut pemahaman lu kesananya. teman gue. Oke, Bro, nama lu siapa, Bro? Nama gue Dika. Apa sih medsos menurut pemahaman lu itu? Kalau menurut gue, medsos itu dapat menguntungkan semua pihak orang lain. Kita dapat mengetahui tempat wisata, jalanan negeri ini gimana ke depannya, Iya. dan
kita tahu di teman yang jauh dari kita bisa kita hubungin dengan secara gampang mudahnya melewati sosmed. Oke, itu Menurut gue. Oke, selanjutnya nih, gue mau nanya nih, bro, namanya siapa? Irfan, Apa sih medsos menurut lu, pemahaman lu? media sosial menurut pemahaman gua apa ya? Media berarti kan yang bersangkutan dengan seperti WhatsApp ya, Iya. BBM, Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu untuk sosial. Maksudnya untuk apa ya namanya? Berinteraksi dalam sosial. Gitu maksud gua. Bisa sering-sering sama teman gitu. Itu, Udah sih simpel aja begitu. itu menurut lu simpelnya. Oke, gue mau nanya lagi selanjutnya nih ke bro, namanya siapa? Gua Fajar. Oke, Fajar. Apa sih medsos menurut pemahaman lu? Ya kalau menurut gua sih medsos ya kayak tadi ya, kayak yang lain-lain juga ya, media informasi, terus juga buat berinteraksi sama orang yang jauh ya kan, yang temen lama lah ya kan, terus juga buat berbagi ya kan, share foto, video, berita segala macem, promosi barang dagangan segala macem lah ya kan. Menurut gue sih itu sih media buat ngumpulin orang juga bisa kan. Buat kumpul-kumpul bareng sama teman gitu. Ya. Itu menurut pemahaman lu. Oke. Selanjutnya nih, gue mau nanya nih, bro, namanya siapa? Wah, Abdul. Oke, Abdul. Apa sih medsos menurut pemahaman lu itu? Media sosial menurut pemahaman gua suatu bidang yang dapat menghasilkan keuntungan bagi setiap pemiliknya, penggunanya. Maksud gua, pengguna media sosial bisa membuat bidang ini menjadi suatu keuntungan, asalkan kita tidak meleset atau kita jatuh ke dalam media sosial yang negatif. Media sosial menurut gua seperti Bro Egi, Bro Dika dan Bro Fajar, ya kesimpulannya sih benar, bisa menguntungkan dalam banyak hal, seperti yang Bro Bajung bilang, bisnis, seperti Egi bilang bisnis. Iya. Bro Dika mengumpulkan teman, Bajung share berita-berita Informasi. seperti Bro Hamim share foto dan video dan lain-lainnya. Menurut gue sih itu media sosial. Itu menurut lu, bro? Oke, bro, namanya siapa? Nama gue Untung bro. Oke. Apa sih medsos menurut pemahaman lu itu? Medsos ya. Menurut gue sih medsos media sosial. Media sosial, media berarti wadah kan ya? Iya, mana? Sosial, kita merakyat, sosialisasi. Media. Jadi media sosial itu menurut gue nih gudangnya informasi lah, wadahnya informasi. Dan sosialisasi ya kan, kita merakyat juga untuk seluruh manusia lah, seluruh orang. Iya. Menurut gue sih media sosial itu juga identik juga sama komunikasi. Jadi kita kayak secara canggih lah, gimana sih kita berkomunikasi dengan orang lain dengan secara jauh ataupun tidak langsung. Menurut gue sih itu aja. Oke, menurut itu. Iya. Oke nih, gue mau nanya lagi ke Bro Egi. Faktor yang membuat orang memiliki media sosial itu apa kira-kira? Faktor pada zaman milenial ini gua rasa sih banyak ya. Satu diantaranya itu karena emang faktor memudahkan kita. Satu, segala macam berita semua itu gampang diakses lewat internet. Betul. Satu, karena emang zaman sekarang harga kuota udah murah banget bro. Iya. Promo nih. Promo. Harga kuota itu termasuk ya, kata udah murah lah. Nah semuanya itu udah bisa diakses internet, kita mau nyari apa aja bisa. Makanya di situ sekarang masalah sosial media gua rasa emang udah jadi kata mah makanan sehari-hari kita. Anak muda apalagi nyari informasi apa-apa udah tinggal di internet, tinggal searching. Alapan nih bro. Semuanya ada bisa dicari. Faktor Oke. faktor pertama sih mungkin menurut gue sih itu.
Itu faktor dulu. Iya. Gue mau nanya lagi selanjutnya nih ke Bro Gadil. Faktor yang membuat orang memiliki media sosial itu apa kira-kira? Faktor apa tadi? Faktor yang membuat orang memiliki media sosial itu apa kira-kira menurut lu? Menurut gua faktornya ya zaman sekarang kan serba gadget ya. Iya. Ya jadi menurut gua faktornya ya lingkungan deh. Jadi orang ngelihat punya gadget baru bagus ya kan, ngiri, pengen. Ya jadi faktornya begitu dah, jadi pengen-pengenan. Akhirnya nyebar. Rasa mau gitu ya. Heeh. Enggak, itu menurut ini lo apa? Yang menurut kira-kira itu. Menurut gue itu. Oke, gue nanya lagi ke Bro Raga. Faktor yang membuat orang memiliki media sosial itu apa kira-kira, Bro? Faktor yang membuat orang punya media sosial. Iya. Kalau menurut gue sih banyak sih faktornya ya. Faktornya ya ambil dari positifnya aja lah, bisa komunikasi sama teman, bisa cari-cari informasi, cari-cari ya kayak semacam apa ya, kayak traveling tempat-tempat bagus buat wisata ya kan. Ya buat cari-cari informasi aja, kayak gua kan ini kan suka bola kan ya. Iya. Gua juga sering buka cari-cari informasi di media sosial kayak Instagram, YouTube, Facebook. Udah sih gitu aja sih menurut gua. Menurut itu. Oke. Oke nih ya, tadi udah gue nanya semuanya nih ya, yang tadi gue bilang. Dan selanjutnya nih, gue juga mau lanjutnya sesi kedua. Apa benar kalau main medsos itu bisa bikin penggunanya kecanduan? Channel YouTube kami karena subscribe itu gratis. Nyalain tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru. Di like jika kalian suka. Oh iya, jangan lupa di share videonya. Oke, lanjut. Terima kasih. Balik lagi nih, yang tadi yang gue bilang sesi kedua. Oke, gue mau nanya lagi nih ya kan, yang belum gue tanya. Gue mau nanya ke Bro Untung. Apa benar kalau main media sosial itu bisa bikin penggunanya kecanduan? Kalau menurut gue sih iya juga sih, soalnya relief banget dari hidup gue ya kan. Gimana gitu ya kan, gue bangun tidur kok yang gue buka HP buka lu HP. duluan. Tapi bisa dicegah juga ya, salah satunya kita nggak boleh apa sih namanya, menggunakannya terlalu berlebihan lah. Kita tahu waktu kapan mau digunain, kapan mau breaknya ya kan. Menurut gue sih itu aja. Kalau menurut gue nih ya, menurut lu nih, dan dia bilang kan kayak gitu. Iya. Kalau biasanya nih kalau bangun pagi ya kan, itu lu yang buka, lu sholat dulu apa lu buka HP dulu nih? Waduh, kalau gue sih jujur-jujuran aja nih, pair to pair kan. Gue buka HP langsung. Seharusnya bro ibadah dulu. Iya sih, kudunya sih begitu. Oke. Gue mau nanya ke Bro Abdul. Apa benar kalau main media sosial itu bisa bikin penggunanya kecanduan? Itu tergantung sih sama orangnya. Bisa, kalau orang pecandu biasanya itu dalam apa dulu? Biasa pecandu itu salah satunya faktornya game online. Itu salah satunya tuh. Makanya menurut gua ada pecandu dalam media sosial itu ada sebenarnya. Satunya game online. Biasanya tuh kalau megang akun Instagram kan harus on terus tuh. Biar dibilang biar aktif. Nah, itu sangat berbahaya menurut gua bagi pecandu media sosial. Itu menurut lu? Kalau menurut gue nih ya, itu sih bagi-bagi waktunya lah kalau bisa ya. Kalau menurut gue kayak gitu. Oke, gue mau nanya lagi nih ke Bro Bajung. Apa benar kalau main media sosial itu bisa bikin penggunanya kecanduan? Bisa bikin kecanduan, ya itu benar banget sih. Ajar mas. Pasti kan. Karena kalau lagi bete pasti bukanya media sosial ya kan. Entah itu lu chattingan sama temen lu, apa lihat-lihat video di Instagram ya kan. Pasti ngeliatnya itu sih. Emang lu punya temen? Dia udah kabur. Chatan sama cewek. Banyak Ces, 300 Asik. followers. Boleh lah. Bawa medsos lu. Ngikutinnya san. Oke. Ya kadang kalau lagi ngumpul aja bahkan lihatnya HP ya kan, bukannya media sosial. Ya, benar sih. Ngobrol pun kalau
inian doang. Kalau HP udah lobet baru dah ngobrol ya kan. Ya juga sih. Iya benar tuh. Kayak lu. Oke, kemudian nanya lagi nih ke Bro Dika. Apa benar kalau main media sosial itu bisa bikin penggunanya kecanduan? Kalau menurut gue tergantung sama orangnya. Oke. Kalau orangnya itu punya rasa ingin tahu yang tinggi, pasti itu kecanduan. Seperti gue contohnya, orang-orang yang mau pengen tahu banget dunia ini gimana sih ke depannya ya kan. Iya. Nah, pas gua kecanduan gua hilang sebentar aja tuh. Pas kuota gua habis. Nah, itu udah Aduh, kecanduan gua hilang tuh. Tapi kuota gua isi, gua main lagi. jadi tanya tuh Bang gitu Bang. Bukan Jadi main. gua buat orang-orang asing yang pengen tinggi itu pasti bisa kecanduan. Oke. Lah iya itu mah jadi tanya. Oke, itu menurut gue Menurut sih. lo? Iya. Oke. Mantan enggak nih, Met? Apa mana? Masih. Oke, gue mau nanya lagi selanjutnya nih ke Bro Amim. Apa benar kalau main media sosial itu bisa bikin penggunanya kecanduan? Bener sih. Ya gue contohnya. Tapi gue bangun tidur nggak langsung ngecek media sosial kalau gue. Soalnya nggak ada paketan. Kalau gue. Intinya sih gini. Intinya kalau gue gini ya. Bener apa enggaknya? Ya bener. Contohnya banyak. Gue gak usah jauh-jauh lah. Contohnya gue sendiri. Iya. Gue kecanduan media sosial karena buat gue banyak manfaat di dalamnya. Banyak banget hal yang bisa kita tahu hari ini, entah minggu lalu atau bulan lalu, bahkan puluhan tahun lalu. Di media sosial tuh banyak banget informasinya. Jadi tergantung kita gimana kita benar-benar memahaminya lah, mempunyai siasat aja. Jadi kita punya siasat gimana caranya biar kita nggak terlalu kecanduan, atau istilahnya sih bagi waktu lah. Kalau gua pribadi, jujur gua lagi belajar juga nih buat bagi waktu antara bermedsos sama nggak bermedsos nih, misalnya per hari gitu kan. Cuma yang bikin gua manfaat banget lah buat diri gue tuh karena gua jarang punya paketan. Jadi gua nggak terlalu bermedsos ria ya kan. Nah, kecuali kalau ada wifi tuh langsung dah. Wah. Kalau dipanggil hawa doang. Jadi bener sih bisa bikin orang kecanduan. Oke. Itu menurut lo? Iya. Oke, gue mau nanya lagi nih ya. Gue mau nanya ke Bro Kadil. Biasanya kalau lo main media sosial berapa sehari? Menurut gua biasanya kalau lu main media sosial itu berapa sehari, berapa lama? Sehari ya, sehari tuh 24 jam ya. 18 jam lah. Itu aduh. Itu kalau hari-hari weekend ya. Beda sama hari-hari weekday. Karena kan gue sekolah nih. Jadi ya diminimalisir lah megang HP-nya. Oke, itu menurut lo? Oke, gue mau nanya ke Bro Raga. Biasanya kalau lu main media sosial itu sehari berapa lama, Bro? Ya, kalau gue sih nggak usah ditanya lah. Hampir setengah hidup hari gue tuh, per hari setengah hidup gue tuh medsos. Pasti buka medsos, entah itu berjaraknya sih semenit buka medsos, keluar 2 menit kemudian buka lagi, gitu-gitu aja sih gue mah. Nggak terus-terusan. Oh, total berapa jam? Setengah dari hidup gue. 25 jam, yakin gua. Iya. Oke, itu menurut lu ya? Iya. Oke, kemudian terakhir nih ke Bro Egi. Biasanya lu kalau main media sosial itu sehari berapa lama? Sehari berapa lama? Ya kalau kata yang di sebelah sono mah tadi katanya setengah hidupnya ya, setengah hidup. Buset tuh. Jangan Miko. Kalau hati perempuan juga. Kalau gua sih ya Aja curhat. ya sebangunnya gua pasti gua lihat HP. Ya jujur aja gua gak ngeliat HP kalau pas lagi tidur doang. Tidur juga itu gua bangun langsung ngeliat HP. Kebayang HP. Ya. Aduh. Ya soalnya emang Ngintip main HP. soalnya emang karena gua ya karena emang tadi gua bilang Main juga HP-nya ngapain? main HP biasa. Buka kunci. Tutup Lihat lagi. nih. Ya. Itu udah biasa. Asal jangan main booster, Bro. Main pesawat. Pegang hati apa tuh booster tuh. Oke. Ya kalau emang dibilang hampir tiap menit, tiap jam ya, tiap detik malahan ya. Kalau emang kita lagi senggang, apalagi kan emang
basic gue juga tadi latar belakang gue juga tadi di bisnis juga kan, bisnis online juga. Ya hampir gue cekin lah karena juga kan demi menuhin pelanggan juga. Itu kalau ada ngechat itu juga. Itu juga kalau ngechat ya menurut. Ya mungkin aku akumulasin kurang lebih ya sekitar 12 jam. 12 jam itu. Itu juga kalau emang gua ngitung, kalau gua nggak ngitung gua nggak tahu deh itu. Dia inget doang kali ini. Aduh. Yang penting segitulah. Oh, itu menurut lu namanya. Iya, Oke. menurut gue itu. Oke, nanti nih ada sesi ketiga. Sesi ketiga ini menurut kalian apa dampak positif dan negatif dari medsos? Nah, itu selanjutnya. Balik lagi nih, sesi ketiga. Gue mau nanya secara random. Gue mau nanya ke Bro Abdul. Menurut kalian apa dampak positif dan negatif dari media sosial itu? Positif dan negatif pada media sosial. Iya. Pertama gua mau ngebahas tentang positif dulu dalam media sosial. Menurut gua banyak banget dampak positif dalam media sosial. Menurut gua banyak banget. Seperti kita bisa menyebarkan ajaran-ajaran Islam atau berdakwah. Kita bisa bersosialisasi dengan publik, kita bisa beradaptasi dengan orang, dengan siapapun, bahkan penjuru dunia. Menurut gue sih banyak manfaat di dalam media sosial, tergantung bagaimana kita mempergunakan media sosial dengan baik. Oke. Sekarang negatif dalam media sosial. Banyak banget nih, bukan banyak-banyak lagi dari media sosial. Dampak negatifnya sangat banyak. Seperti dampak negatif, contoh berita hoax, apalagi ya, mohon maaf nih sebelumnya, video konten porno. Ya, Konten video porno itu sangat berbahaya. Yang ketiga, yang tadi kita bahas, pecandu, itu sangat berbahaya menurut gua. Dia bisa kehilangan apa yang sudah menjadi kewajibannya dalam kehidupannya. Itu sangat berbahaya bagi pecandu. Oke. Contoh seperti gua sebagai orang muslim, gua Islam, gua mempunyai kewajiban dalam Islam untuk beribadah yang nggak boleh gua lalaikan. Seperti ada lagi, gua pribadi kan pelajar, jadi gua mempunyai kewajiban untuk belajar. Jadi kita itu jadi berbahaya kalau kita sampai memasuki dampak negatif ini, yang seperti saya bilang, pecandu. Itu sangat berbahaya menurut gua. Dia bisa meninggalkan semua apa yang menjadi kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Terus itu Kalau bisa mah kayak itu mah kurangin ya, kalau misalnya dampak negatif ya, gitu. pasti harus. Oke, gue mau nanya selanjutnya lagi nih. Gue mau nanya ke Bro Dika. Menurut kalian apa sih dampak positif dan negatif dari media sosial itu? Kalau dampak positifnya menurut pribadi gue sih ya, gue bisa tahu di mana kawan lama gue bisa ketemu lagi lewat sosmed. Dan itu sangat berguna banget untuk silaturahmi sama teman lama gue. Dan selanjutnya nih, ke dalam hal wisata, tempat lokasi yang mau gue kunjungi, tempat wisata tuh gampang gue kunjungi lewat adanya sosmed, karena situ tertera di mana letak tempat wisata itu. Dan yang kedua nih, yang negatifnya nih bagi gue itu, negatifnya bagi gue sih, semua orang-orang itu dapat menjatuhkan orang satu sama lain. Contohnya itu seperti selebritis itu, yang ada berita-berita hoax lah tentang kehidupan mereka. Padahal kan sebenarnya enggak. Nah itu udah merugikan seorang banget deh pokoknya. Itu menurut gue. Itu menurut lo? Iya. Ya, gue nanya selanjutnya lagi nih ke Bro Hamim. Menurut kalian apa sih dampak positif dan negatif dari media sosial itu?
bicara tentang dampak negatif dan positif dari media sosial, balik lagi kayak tema kita malam ini, pedang bermata dua. Iya. Bisa positif, bisa jadi negatif nih media sosial. Yang gue alamin ke diri gue sendiri, positifnya banyak banget yang gue dapetin. Sama kayak yang dibilang Bro Dika, emang bisa ketemu teman lama nih di media sosial. Dan itu gue juga udah rasain, dimana mudahnya bertemu teman lama. Yang penting inget nama akunnya aja atau nama panjangannya aja. Nama babanya gimana tuh? Tergantung. Kalau punya babanya. Kalau mau banyak kakak. Iya. Kalau gue pribadi sih dampak positif media sosial itu yang paling pertama harus informasi jadi lebih cepat. Yang harusnya dulu kan pas kita masih pakai media cetak seperti koran atau majalah gitu kan, informasi jadi agak lama nih. Harus informasinya jadi agak lama. Pas adanya media sosial itu isu-isu tentang ya politik, entah isu-isu tentang kehidupan sehari-hari yang dekat lah, erat kaitannya, itu jadi lebih cepat. Bahkan dalam hitungan detik, akun-akun ya, contoh kayak di Instagram kan, akun-akun media sosial Instagram itu kalau menyebarkan informasi itu langsung beretetan, brok. Jadi ya dampak positifnya sih mempercepat arus informasi yang pertama buat gua. Setelah itu ada lagi dampak positif dari media sosial itu, bener kayak yang dibilang Bro Egi, bisa buat dagang nih, bisa buat niaga. Jadi bisa naikin value produk juga, bisa naikin brand image produk, bisa buat marketing juga. Media sosial itu kebanyakan sekarang yang gua pahamin, sejauh yang gue pahamin, itu bisa jadi medianya para pengusaha atau para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi atau memperkenalkan produknya, yang pada intinya nanti bisa meningkatkan keuntungan dari pelaku bisnis tersebut. Setelah itu dampak negatifnya ya kayak gue tadi, gue sering telat kuliah. Kalau malam gue sering medsos. Aduh. Ya soalnya wifi-nya adanya malam. Paket malam. Atau paket malam, ya kan? Terus bisa telat kuliah, terus juga bisa kayak yang Bro PI bilang, Bro Abdul bilang, bisa meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia. Salah satunya kalau pelajar ya belajar gitu kan, atau sebagai umat muslim ibadah. Mungkin bisa jadi kalau emang benar-benar nggak dicegah. Gue sih alhamdulillah kadang telat juga sholat subuhnya karena malamnya medsos kan. Iya. Tapi ya ini jadi buat belajar gua kan, buat coba gua kurang-kurangin dah nih medsos gua. Itu sih paling Itu menurut lo. iya. Ya, gue mau nanya lagi nih ke Bro Raga. Media sosial yang lu punya apa aja? Wah, gua mau banyak. Kalau buatnya apa tuh? Sosial media gua dari WhatsApp, Facebook, Instagram. Ya dulu sih sempat punya pet sama Twitter, cuman sekarang udah nggak aktif lagi. Udah main lagi? Ya, udah jarang buka juga karena nggak ngerti mainnya. Udah sih itu aja. Itu menurut lo. Ya, next selanjutnya gue mau nanya ke Bro Gadil. Media sosial yang lu punya apa aja nih, Bro? Pandir, Friendster. Simple. Apa itu? Ya yang pasarannya aja. Bigo Live. Bahasa WhatsApp, Bigo Live. Aduh. Instagram, Pantan. Facebook. Ya. Udah, itu aja cukup. Kagak. RAM-nya nggak kuat ya. Itu. Lah iya. HP kentang. Beliin dong. Ini. Itu menurut lu nih gitu. Iya itu yang gue punya. Oh, ini lu punya itu. Oke. Kalau punya gue sih aplikasi orang.
semua viral di medsos, 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 semua viral di medsos. Semua viral di medsos, semua viral di medsos, semua viral di medsos, semua viral di medsos. Ini kita nih udah di sesi terakhir yaitu sesi 4. Cara obrol-obrol. Oke. Silakan dari bro apa dulu nih? Bisa dari Bro Pajar. Berapa nih? Gua potong nih sorry nih. Jadi gini guys, asik guys. AHU. Sesi dari semampu kami seperti biasa itu sesi terakhir ada yang namanya sesi obrol-obrol. Di mana satu dan yang lain itu melempar pendapat atau bertanya dari penjelasan yang tadi udah disampaikan. Jadi intinya sih diskusi santainya ya pertanyaan dan lempar pertanyaan dan jawaban. Jadi obrol-obrol tuh kayak gitu. Terus ya lanjut aja bro. Siapa nih kira-kira yang mau nanya gitu? Gue mau nanya deh sama Gadil nih. Oke. Lu kurang jelas yang pertama itu apaan? Apaan tuh? Orang punya HP lu pengen ya kan. Terus hubungannya sama medsos itu gimana ya kan? Gua belum nangkep nih. Lu bohong lu. Belum jelas nih. Gus pendapat nih kayak Bajung nih. Jadi tuh gini bro, gue punya HP bagus nih, Iya. lu nggak punya HP, lu ngiri, Ya, terus minta sama mama, minta HP, terus buat main sosmed, itu bro maksudnya bro. tapi dari rasa keingin dong, rasa iri dong. Iri, iya lu. Cemburuan ya. Lu punya HP, gua nggak punya, gua pengen. Lu punya medsos, gua nggak punya, Lu pengen berarti gua harus bikin juga gitu. Bikin lah. Nanti lu kalau mau nyariin gua gimana? Ya, tinggal ke warung lu deket. Iya, nanti gua tutup. Ayo, selanjutnya nih, yang lainnya nih. Gue dah mau nanya nih. Iya, Tadi Bro. sama Bro Dika. Tadi kan Bro Dika bilang ya, medsos tuh untuk orang-orang yang punya rasa penasaran tinggi. Kalau gue pribadi sih emang bener-bener. Kalau gue kan bermedsos tuh banyak juga juga informasi yang gue cari. Ya karena bener sih, karena rasa penasaran yang tinggi kan. Kalau biasanya kalau lu penasaran dalam kategori apa nih bro? Kalau gue penasaran sih Informasi dalam apa tuh gitu? informasi menurut gue sih emang dari basic gue ke seni, lebih ke seni. Seni ya. Gue pengen tahu seniman-seniman dari manapun tuh kayaknya gimana gitu. Gue pengen tahu cara langkah step by stepnya, gimana caranya mengolah warna, gimana caranya membuat kayak garis-garis abstrak begitu ya kan. Nah gitu aja sih menurut gue. Jadi berarti intinya menurut lu gini bro ya, media sosial benar-benar berpengaruh buat informasi tentang seni itu. Pengaruh banget bagi gue. Pengaruh banget. Thank you bro nih. Iya sih. Gak ada yang lain lagi nggak, bro? Lainnya nih. Udah nih, segini doang. Oke, cukup sekian. Dan gue selanjutnya nih gue udah nanggap kesimpulan dari mereka itu kayak gimana ya. Oke, kesimpulannya nih ya. Menurut gue nih, dengan berbagai keunikan masing-masing di media sosial itu bersaing untuk menarik minat masyarakat. Agar memakai aplikasi media sosial itu, mereka lambat laun masyarakat mulai tertarik kepada media sosial untuk menggunakan media sosial itu dalam kehidupannya sehari-harinya. Oke itu sih menurut gue dari kesimpulan gue. Semua viral di medsos, semua viral di medsos. Salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua viral di medsos, semua viral di medsos, semua viral di medsos.